Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Mishat. Kali ini kita akan belajar tentang ketahanan pangan nasional, penyediaan bahan industri, serta potensi energi baru dan terbarukan di Indonesia. Namun sebelum kita mulai, apa kabar kalian baik-baik semua kan? Alhamdulillah, mudah-mudahan kalian semua dalam kondisi sehat walafiat, selalu dalam kebaikan dan siap untuk belajar ya. Mari kita mulai belajar hari ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Oke, materi ini ada dua bagian. Kali ini kita masih di bagian satu ya. Apa saja yang kita pelajari di bagian satu, mari kita buka ya. Nah, kompetensi dasar yang kita pelajari pada hari ini adalah menganalisis ketahanan pangan nasional, penyediaan bahan industri, serta potensi energi baru dan terbarukan di Indonesia ya. Nah, dengan tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah siswa dapat menjelaskan pengertian pangan, bahan industri, serta energi baru dan terbarukan. Yang kedua, siswa dapat memahami potensi dan persebaran sumber daya pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan untuk ketahanan pangan nasional. Ya. Baiklah, kita mulai saja. Tujuan yang pertama yaitu kita belajar tentang pengertian ketahanan pangan, bahan industri, serta energi baru dan terbarukan. Ya. Apa itu ketahanan pangan? Ya, kalian sudah tahu kan? Nah, kita berbicara ketahanan pangan, kita tidak lepas dari FAO ya, Food and Agricultural Organization, yaitu lembaga miliknya PBB yang mengurusi pangan dan pertanian, itu mengatakan ketahanan pangan itu merupakan situasi ketika semua rumah tangga mempunyai akses baik secara fisik maupun ekonomi untuk memperoleh pangan bagi seluruh anggota keluarganya dan rumah tangga, tidak berisiko untuk mengalami kehilangan kedua akses tersebut. Jadi FAO mengartikan ketahanan itu seperti ini. Singkatnya adalah ketercukupan pangan ya di rumah tangga, setiap rumah tangga, maksudnya begitu ya. Nah, kalau bicara tentang ketahanan pangan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, ketahanan pangan itu diartikan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan ya. Jadi di Indonesia sudah ada modifikasi dari pengertian ketahanan pangan menurut FAO. Apa saja kira-kira? Di sini ada kata-kata tidak bertentangan dengan agama ya. Jadi karena kita negara yang beragama, kita berketuhanan yang maha esa, sehingga ada kata-kata tidak bertentangan dengan agama. Jadi misalnya kalau dalam Islam itu dilihat dari halal atau haram itu termasuk menjadi indikator tentang ketahanan panganannya. Yang kedua, konsep ketahanan pangan ini menunjukkan ketersediaannya memadai, stabilitas akses terhadap pangan utama ya. Jadi ini ada kata-kata tersedia, stabilitas, dan akses ya. Mungkin kita nanti akan bicara tentang unsur-unsur itu ya. Nah, ini terdapat 4 komponen yang harus dipenuhi untuk mencapai kondisi ketahanan pangan, yaitu tadi. Pertama adalah kecukupan ketersediaan pangan. Jadi pangannya itu harus tersedia. Jadi orang dikatakan atau negara dikatakan punya ketahanan pangan yang baik, maka pangan itu harus tersedia. Yang kedua, stabilitas ketersediaan pangan. Artinya apa? Selain tersedia juga stabil. Artinya tidak saat tertentu. Jadi stabil itu ya ada sepanjang masa. Nah, itu. Kemudian aksesibilitas atau keterjangkauan terhadap pangan, artinya pangan itu terjangkau ya, baik harganya maupun istilahnya
barangnya itu ada. Nah, jadi tidak hanya terjangkau dalam harga. Kalau misalnya harganya murah tapi nggak ada barangnya, lah ini kan juga masalah. Yang terakhir yang penting juga adalah kualitas atau keamanan pangan. Jadi makanan itu tidak hanya tersedia tapi aman nggak ya. Kalau dalam konteks Islam halal dan thayyiban. Jadi halal dan baik. Baik itu ya bergizi, berkualitas, tidak berbahaya, atau misalnya makanan yang mengandung racun akan repot ya. Sehingga makanan itu harus berkualitas, halalan thayyiban. Itu aja kita artikan, itu sudah sangat bagus ya. Dalam bahasa Islam ada istilah halalan thayyiban. Nah, itulah makanan yang berkualitas ya. Oke, kita geser dikit ya tentang bahan industri yang memang kita nggak bisa lepaskan antara bahan industri dengan ketahanan pangan ya. Ini jadi menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian, industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri. Nah, ini bicara industri ya. Nah, industri kalau kita klasifikasikan ada istilah bahan baku. Nah, bahan mentahnya dan barang setengah jadi itulah bahan baku industri ya. Tapi bisa jadi bahan industri itu ya bahan jadi ya. Seperti apa bahan jadi itu? Kain misalnya ya. Tapi bagi industri tekstil bisa jadi kain itu bahan jadi. Tetapi di industri garment kain itu menjadi sebuah bahan baku. Jadi bisa 3 jenis bahan industri itu tergantung konteksnya ya. Jadi bahan mentah, baku, dan jadi itu bisa di industri lain bisa menjadi bahan bakunya yang sudah jadi itu ya. Nah, berkaitan dengan bahan bakunya ada 3 jenis industri, yaitu industri ekstraktif, non ekstraktif, dan fasilitatif ya. Ini kita lihat industri ekstraktif itu industri yang menggunakan bahan baku yang langsung diperoleh dari alam. Nah, industri ekstraktif terdiri dari industri reproduksi dan industri manufacture ya. Industri reproduksi adalah industri yang bahan bakunya dari alam dan hasil produksinya berupa barang-barang yang baru. Nah, yang kedua, industri manufaktur adalah industri yang mengolah bahan baku yang menghasilkan barang yang akan digunakan lagi untuk keperluan industri lain. Nah, intinya kalau bahan bakunya langsung dipakai maka itu reproduksi ya. Nah, tapi kalau digunakan untuk industri lain itu namanya manufaktur. Nah, contohnya pertanian, pertambangan, perikanan, dan industri benang itu termasuk industri ekstraktif. Tetapi kebanyakan yang langsung dipakai ya kayak industri pertanian ya, kebanyakan dipakai langsung. Misalnya ikan langsung dimakan. Tapi yang nggak bisa biasanya tambang ya. Misalnya biji besi diolah dulu jadi besi, nanti diolah lagi jadi baja, nanti diolah lagi besi itu bisa menjadi kerangka mobil dan sebagainya. Nah, ini kalau pertambangan rata-rata industri yang manufaktur ya. Tetapi selain pertambangan itu biasanya untuk pertanian perikanan ini rata-rata reproduksi. Sementara industri benang ya, ini juga industri kayaknya manufaktur juga karena dijadikan bahan kain. Nah, kain masih dijadikan bahan untuk garment ya. Nah, industri yang non ekstraktif adalah industri yang menggunakan bahan baku dari hasil-hasil industri lain. Contohnya industri pakaian jadi. Nah, ini yang saya sebut pakaian jadi itu hasil dari industri kain yang mungkin di tekstil itu sebuah industri bahan jadi ya, karena dari benang diolah jadi kain itu bahan jadi. Tapi ketika dimasukkan industri garment maka itu menjadi bahan mentah atau bahan baku ya. Nah, industri yang ketiga adalah industri yang kegiatannya menjual jasa layanan untuk keperluan orang lain. Contohnya perbankan, perdagangan, angkutan, ya, dan mungkin juga industri telekomunikasi itu adalah industri jasa, termasuk apalagi pariwisata. Ya betul. Ini contohnya mungkin bisa ditambah. Nah, ada lagi konsep energi baru dan terbarukan. Nah, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2007 tentang energi, sumber daya energi adalah sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan baik sumber energi maupun sebagai energi. Nah,
Secara luas sumber energi dapat dikelompokkan atas sumber energi terbarukan dan tidak terbarukan ya. Kalau dalam istilahnya renewable resource and renewable resource artinya dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui ya. Nah, yang apa saja yang tidak bisa terbarukan? Nah, sumber energi yang tak terbarukan adalah sumber energi yang dihasilkan dari sumber daya energi yang akan habis jika dieksploitasi. Contohnya minyak bumi, gas bumi, batu bara, gambut, serpi bitumen dan lain sebagainya, atau misalnya juga batu bara dan sebagainya. Nah, ini adalah energi yang unrenewable resource, tidak bisa diperbarui atau yang kita terbarukan. Nah, walaupun bisa diperbarui akan lama sekali ya. Nah, beda dengan sumber energi terbarukan adalah energi yang sumber energi yang bisa terus ada, yang berkelanjutan. Nah, sumber energi ini misalnya adalah sinar matahari, angin, air, panas, samudera, gelombang laut. Nah, ini relatif ada tiap hari ya dan tersedia. Nah, beda dengan minyak bumi yang sekali pakai. Sekarang kita masuk pada tujuan belajar yang kedua, yaitu tentang potensi dan persebaran sumber daya pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan untuk ketahanan pangan nasional. Jadi di Indonesia ini memang bicara tentang sumber ketahanan pangan itu lebih pada pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan. Walaupun juga ada hubungannya dengan tadi ya, dengan industri maupun dengan energi terbarukan. Nah, tentang potensi dan persebaran sumber daya pertanian untuk ketahanan pangan nasional, ini memang utama adalah pertanian. Nah, karena pertanian merupakan sektor utama yang menjadi tumpuan ketahanan pangan, dan pertanian merupakan sumber daya alam yang paling berperan dalam pertanian. Lahan pertanian menurut BPS terdiri dari lahan sawah dan bukan sawah. Jadi pertanian ada sawah dan non sawah. Nah, yang sawah itu apa? Nah, kalau sawah itu adalah pertanian yang berpeta-peta dan dibatasi oleh pematang atau galengan ya. Kalau kalian orang Jawa, ini adalah galengan atau pematang. Nah, saluran untuk menahan atau menyalurkan air yang biasa ditanami padi sawah tanpa memandang di mana diperoleh status lahan tersebut. Nah, lahan sawah terdiri dari hal-hal berikut. Ada sawah irigasi, ada sawah tanda hujan, ada polder, ada lahan sawah pasang surut, dan ada lahan sawah lebak ya. Nah, ini tidak akan saya jelaskan satu persatu ya. Nanti kalau saya jelaskan tidak cukup waktunya ya. Intinya kalau irigasi ya berarti menggunakan pengairan dengan membayar atau ya intinya tidak gratis. Seperti kalau lahan sawah tanda hujan ini langsung dari hujan kemudian langsung bisa digunakan. Tetapi kalau irigasi harus dimasukkan dengan pompa-pompa air atau kincir angin gitu ya, dan lain-lain sebagainya. Mungkin bisa kalian buka literaturnya. Nah, ini persebaran lahan sawah di Indonesia. Kita lihat menurut pulau, lahan sawah terluas di Pulau Jawa. Jadi di Jawa ini yang paling luas lahan sawah, karena di Jawa ini terkenal daerahnya cukup airnya, termasuk Sumatera. Nah, selain cukup air juga orang jiwa bertaninya itu tinggi ya, orang Jawa sama Sumatera. Sementara itu luas lahan sawah terkecil ada di Maluku ya, di Maluku ini kecil, dan Pulau Papua. Nah, Papua ini luas, tetapi sumber daya manusianya untuk mengolah lahan sawah ini sangat rendah. Selain juga lahannya masih belum siap diolah menjadi lahan sawah ya. Nah, yang bukan sawah itu apa? Nah, lahan bukan sawah itu, lahan pertanian bukan sawah antara lain tegal, kebun, ladang, rumah, dan lain yang sementara ini tidak diusahakan. Nah, mungkin ada lahan yang sementara tidak diusahakan bisa menjadi bukan sawah ya. Tetapi juga ada yang sudah diusahakan, apa itu, seperti tegal, kebun, ladang, rumah gitu ya. Nah, potensi dan persebaran sumber daya perkebunan untuk ketahanan pangan, kita bicara kebun sekarang ya. Nah, perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait tanaman perkebunan. Perkebunan dapat dibedakan menjadi
jenis usahanya, jenis tanamannya, pengelolaannya, dan lokasinya. Jadi bisa dikatakan berkebun itu bisa berdasarkan jenisnya, jenis tanamannya, jenis usahanya, jenis pengelolaannya, dan lokasinya ya. Nah, produksi perkebunan dapat dikelompokkan atas produksi primer dan produksi olahan. Nah, apa itu produksi perkebunan primer? Nah, produksi primer adalah produksi atau hasil yang dipanen dari usaha perkebunan tanpa melalui proses pengolahan lebih lanjut. Nah, ini langsung. Nah, misalnya contoh produksi primer adalah karet atau latek atau lam. Nah, ini contoh produksi primer kebun kelapa sawit adalah tandan buah besar. Contoh produksi perkebunan coklat adalah buah basah. Artinya yang bisa langsung digunakan tanpa dipanen, itulah yang namanya produksi primer ya. Nah, kalau olahan berarti produksi primer yang telah diolah menjadi suatu bentuk barang jadi atau barang setengah jadi sehingga nilai ekonominya lebih tinggi. Contoh produksi olahan perkebunan karet adalah karet lembaran asap bergaris ribbed smoked sheet ya, ribbed smoke sheet. Contoh produksi olahan perkebunan coklat adalah bubuk coklat. Nah, ini hasil olahan dari coklat. Minyak coklat ini juga demikian, ya. Tidak dari coklat diolah lagi menjadi minyak coklat. Termasuk permen coklat, mesis dan sebagainya itu adalah hasil olahan dari produk coklat. Contoh produksi olahan perkebunan kelapa sawit adalah minyak kelapa sawit. Nah, misalnya sawit itu bisa menjadi buah yang bisa dimakan langsung. Nah, itu namanya, kalau dimakan langsung namanya primer, tapi kalau diolah menjadi minyak kelapa sawit itu namanya produksi olahan. Nah, potensi dan persebaran sumber daya perikanan sekarang. Nah, sumber daya ikan adalah potensi semua jenis ikan. Sumber daya perikanan cukup potensial untuk ketahanan pangan nasional. Kegiatan perikanan di Indonesia terdiri dari perikanan budidaya dan tangkap ya. Nah, kalau tangkap itu berarti langsung dari laut ya. Nah, artinya tidak dipelihara dulu, tidak dibudidayakan ya. Nah, misalnya kita menggunakan kapal untuk nangkap ya di laut, kemudian mendinginkan, menyimpan, menangani, mengolah dan atau mengawetkannya. Nah, ini adalah perikanan tangkap. Nah, di Indonesia ini potensi sekali untuk perikanan tangkap karena wilayah laut Indonesia sangat luas dan sangat kaya ikan juga. Nah, seperti ini. Zona-zona Indonesia yang merupakan bisa dimanfaatkan, ini namanya zona ekonomi eksklusif Indonesia, begitu luasnya untuk bisa dimanfaatkan untuk perikanan tangkap ya. Nah, perikanan budidaya ini beda lagi. Ini kalau ini harus diproduksi ya atau dibudidayakan. Perikanan budidaya dapat dikelola atas budidaya laut, tambak, kolam, keramba, jaring apung, juga ada budidaya sawah. Nah, untuk potensi dan persebaran sumber daya peternakan untuk ketahanan pangan nasional ini juga sangat potensial. Di Indonesia peternakan juga cukup maju. Nah, baik ini terkait dengan masalah fisik, benih, bibit, bakalan, ternak, ruminansia, indukan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pasca panen, pengolahan, pemasaran, pengusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana. Nah, jadi peternakan ini meliputi mulai hulu sampai hilir seperti ini ya. Nah, kalau di jenisnya itu ternak itu ada istilah peternakan besar. Ternak besar apa itu? Sapi, kerbau, kuda itu termasuk ternak besar. Nah, kalau ternak kecil itu misalnya kambing, domba. Nah, kalau kambing domba ini banyak ditemukan di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan beberapa provinsi lain juga banyak jenis-jenis domba dan ternak kecil. Kalau ternak besar tadi kebanyakan adalah kalau sapi itu di Jawa banyak juga, di Bali juga ada. Kalau kerbau yang terkenal di Nusa Tenggara ya. Kalau kuda ya di Nusa Tenggara juga. Nah, ternak unggas ini sudah merata banyak di mana-mana. Seperti ayam buras petelur, ayam pedaging, itik dan itik Manila ini sudah banyak di Indonesia.
dan tahun 2014 masih didominasi oleh ternak ayam ras pedaging. Nah, ini seperti ya, ayam potong itu ya. Nah, aneka ternak yang lain adalah jenis ternak yang belum lama didomestikasi dan dapat diharapkan sebagai penghasil bahan pangan berprotein tinggi. Aneka ternak antara lain ternak kelinci, puyuh, dan merpati. Ya. Jadi di Indonesia aneka ternak ini ada istilah kelinci itu tidak bisa dimasukkan hewan kecil, tidak dimasukkan di unggas juga tidak, maka kelinci ini masuk aneka ternak ya, termasuk puyuh merpati itu juga termasuk kategori aneka ternak. Nah, sebaran populasi aneka ternak tidak merata di seluruh provinsi Indonesia. Populasi aneka ternak di Indonesia pada tahun 2014 masih didominasi oleh ternak puyuh ya. Kalau dibandingkan misalnya kelinci, merpati, puyuh itu masih banyak yang stabil jumlahnya dan mayoritas adalah ternak puyuh. Nah, ini kalau kalian sering makan telur puyuh kan, nah ini memang telur puyuh ini banyak tersedia karena memang di antara 3 ternak itu yaitu kelinci maupun merpati itu dan puyuh ini yang paling dominan banyak adalah ternak puyuh. Nah, hari ini kita sampai di sini dulu. Masih ada 2 poin tentang ketahanan pangan dan sebagainya tadi di presentasi saya berikutnya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan mendatang. Mari kita akhiri hari ini pertemuan dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.